Situasi politik di Indonesia nampaknya sedang tidak baik-baik saja, atau bahkan bisa saya bilang sedang krisis gitu. Dan itu tanda-tandanya bisa kita lihat, bisa kita baca dari sikap Presiden Prabowo yang beberapa hari lalu itu tiba-tiba membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia dengan alasan sakit atau demam. Yaitu alasan yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Padahal aslinya, kenyataannya ya Pak Prabowo nggak demam tuh. Bahkan ketika sampai ke Indonesia ya langsung melaksanakan rapat terbatas di Halim, dan kegiatannya begitu padat setelahnya, dan tidak ada tanda-tanda demam atau sakit yang kemudian mengharuskan Presiden Prabowo membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Apalagi alasan pembatalannya itu karena demam, dan pembatalannya dilakukan H-1. Kalau kita membaca dari pernyataan Seskap tadi gitu ya, yang membantah bahwa Presiden Prabowo ini sakit atau demam tapi pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia itu karena ada urusan di dalam negeri gitu ya, itu kita bisa pahami bahwa nampaknya ada sesuatu yang luar biasa mendesak dan harus segera membuat Presiden Prabowo pulang ke Indonesia. Karena kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, karena kalau hanya sebatas alasan rapat jelang tahun baru atau akhir tahun, itu semua sudah direncanakan. Jadi kalau hanya alasan masalah tahun baru atau akhir tahun, Presiden Prabowo nampaknya tidak perlu buru-buru pulang ke Indonesia dan membatalkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia. Kenapa? Karena itu sudah diperhitungkan, sudah diperkirakan. Makanya Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia. Karena ya kalau soal Natal dan Tahun Baru itu hal yang ya biasa saja. Jadi ya nampaknya memang ada sesuatu yang luar biasa, di luar perkiraan, di luar prediksi, yang kemudian membuat jadwal Presiden itu menjadi berubah H-1. Dan ini tidak biasa gitu, karena sekelas Presiden untuk alasan demam itu nggak bisa diterima. Oke lah, memang Presiden juga manusia gitu, tapi Presiden itu bukan kita. Presiden itu ya lengkap peralatan dan stafnya, sehingga ya semuanya diatur, dijaga sedemikian rupa agar tidak demam. Kalau kita ya demam itu wajar masyarakat gitu. Tapi kalau Presiden, Menteri bangun tidur langsung cek darah, semuanya harus dikontrol gitu. Jadi alasan pembatalannya apalagi H-1 terhadap Perdana Menteri Malaysia itu bisa dibilang tidak biasa, sehingga memang nampaknya ada situasi atau hal yang sangat darurat yang mengharuskan Pak Presiden harus segera pulang. Karena kalau Presiden sudah bikin jadwal gitu ya, jangankan ke Perdana Menteri Malaysia atau kepala negara lain, untuk acara di kampung saja, di desa atau di provinsi dan kota, di Indonesia, di dalam negeri, kalau pas Pampres H-2 sudah berjaga di sana, itu kayaknya mustahil Presiden nggak datang, atau mustahil Presiden membatalkan agendanya. Itu pasti terlaksana. dan nggak ada tuh alasan demam atau nggak ada. Jadi ya pembatalan H-1 yang disampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia ini, atau malam sebelum pertemuan, itu kemudian memang mencurigakan, dan nampaknya ada situasi darurat yang mengharuskan Presiden harus segera pulang. Tapi kepada Perdana Menteri Malaysia, ya jelas beliau tidak akan bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Pihak istana tidak bisa menyampaikan ada situasi darurat di Indonesia dan kemudian menjelaskan terlalu detail, pasti enggak lah. Ya, jadi diambillah jawaban ya demam lah. Karena cuma alasan itu yang kemudian bisa dimaklumi oleh Perdana Menteri Malaysia dan pihak Malaysia. Kalau alasannya adalah ada situasi kondisi darurat atau ada situasi yang mengharuskan Presiden harus pulang, ya itu nanti akan menjadi bahan tertawaan atau dianggap tidak mampu mengendalikan pemerintah atau negaranya, sampai kemudian Presiden harus segera pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, situasi apa, ada keperluan apa di Indonesia yang kemudian membuat Presiden harus tiba-tiba melaksanakan rapat terbatas di Halim? Dan semalam ada rapat bersama ketua-ketua partai Kim Plus untuk kemudian membahas sesuatu yang kita juga nggak tahu itu apa. Alasannya ya biasalah, sering ketemu, ya ini soal Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu menjadi satu tanda-tanda bahwa ini nampaknya tidak biasa. Nah, kalau kita membaca
baca dari peristiwa yang ada, serangkaian peristiwa dari sejak Presiden Prabowo membatalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia sampai semalam terjadi pertemuan dengan ketua-ketua partai Kim Plus, ini hanya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa atau tidak biasa, yakni langkah liar KPK yang tiba-tiba menjadikan Hasto Kristianto atau Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka, karena ini nggak masuk akal. Kasus Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan atau Komisioner KPU itu adalah kasus mereka, nggak ada sangkut pautnya dengan Sekjen ataupun Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, tapi ini kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka, padahal awalnya setahu saya sejak tahun 2020 lalu ini Pak Hasto ini hanya diseret-seret saja ke dalam kasus Harun Masiku. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu sempurna gitu, partai yang ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah teman-teman, tadi di kali video ini tadi kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang videonya. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Prabowo, tolong segera buktikan kalau mau ditangkap Jokowi dan jangan cuma omong-omong Pak Prabowo. Nah tentunya kalau kita lihat dikirain nggak tahu, yang mengherankan Kodit nggak tahu malu sudah benar-benar rusak akalnya. Nah bagaimanapun Pak Prabowo omong-omongnya kasar, memarah keras kepala dinasmu, dan kita lihat bagaimana pidatonya melenggernya dan timpuk tak isi nggak punya dan hanya cuma omong-omong doang. Nah 100% disetujui keluarga Wiwi dimiskinkan dan hukum mati aja, bohong tingkat dunia ini. Sebenarnya kepada ketua ke bawah ganting semuanya. Bapak Presiden Prabowo tolong harus tegaskan pemerintah Kapolri agar tidak tindak Jokowi. Nah tentunya kita harus tentukan tegakkan hukuman, takutlah kepadanya. Nah uang habis maka habislah pembicaraan sekarang, baru bersih-bersih bagi yang kena kutukan. Nah mantap, sudah mulai terbuka kejahatannya, yang korupsi hukum mati saja baru Indonesia lebih maju. Karena korupsi Indonesia sudah parah sehingga rakyat sangat menderita karena tekanan ekonominya. Nah para pejabat keadilan jujur hatinya, kerjamu pun uang rakyat, pajak dan lainnya hukum mati. Nah kita lihat bagaimana semua korupsi lantas yang mengadili siapa? Pengadilannya penegak hukum, apakah yang tidak bela yang Indonesia? Nah tentunya kelihatan dan unsur kesengajaan rakyat Indonesia itu dibuat ngadu hanya oleh satu orang yang harus para penegak hukuman ternaknya. Nah dalam revolusi hanya pemimpin bukan takut pada manusia, tetapi kesejahteraan rakyat dan menghukum para penjahatnya. Nah, bagaimanapun kalau Pak Prabowo bikin rakyat menjadi menderita, Jokowi dan Prabowo harus bertanggung jawab atas terutama Jokowi dan anteng-antengnya diperiksa hartanya. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK pelindung koruptor ini, polisi melindungi koruptor. Nah, ini gimana perlu dibabat semua di Presiden Prabowo segera bertindak, kalau tidak berarti juga melindungi koruptornya. Nah, Pak Prabowo kepada tak bernyali untuk membongkar korupsi Jokowi sekeluarga hanya omong-omong saja. Nah, omong besar bagaimana kaleng kosong berbunyi, nyarinya tanya siapa sekarang Jokowi dan selalu keluarganya baik dan aman saja. Nah kemungkinan ya KPK disuap oleh Jokowi dan Luhut sehingga KPK bungkam tak berani usus kedua pejabat yang tersebut, kecuali ketua-ketua KPK diganti karena katanya kepada orang Jokowi. Nah Pak Prabowo Presiden harus bertindak, dapat usus dan tuntaskan sampai ke akar-akarnya, tutup jawalannya dan sampai lari ke luar negeri. Nah bagaimanapun kalau kita lihat, kami memohon dan cara Jokowi terbukti kesalahannya, kami di sini sudah muak dan ketindak bernaran dan motori sama Jokowi, sudah banyak bukti kejagalannya. Nah kalau kita lihat pantasan KPK gak ngerespon semua koruptor tersebut, nama Jokowi juga semuanya ada sektor, ada yang suruhan, ada yang sepakat, gak ada yang satupun direspon KPK, yang ditutup tebal upload dan tentu saja. Nah seringkali kita lihat KPK buat tutup mulu ya, jadinya masalah Jokowi duit ini dari mana, usus duitnya dari mana, dari hasil korupsi, dari korupsinya. Nah
jangan rakyat pernah berharap kejujuran, kebenaran, dan keadilan kepada Pak Prabowo, aparat penegak hukum di Indonesia, karena mereka semua ternak pelihara Jokowi di dalam oleh asin atau asin. Nah, Jokowi emang aman, menteri saja orang Jokowi itu bukti kuasa Jokowi. Nah, percuma semua informasi 98 sungguh menyakitkan dan menyedihkan nasib rakyat terkecil ini. Kalau pemimpin belum diganti, mulai dari paling atas sampai tingkat bawah belum diganti, negara tidak akan bisa memberatakan soal korupsi karena semua pejabat yang terlibat korupsi. Nah, tentunya kalau kita lihat KPK dibentuk oleh rakyat tapi praktik cuman satu keluarga, tapi yakin menjaga harta dan kekayaan Jokowi itu menyonggok kepada kecurangan yang pantas sehingga KPK diam kenyang dan dengan uang Jokowi. KPK dan gak sehat kinerjanya, jalan satunya bubarkan KPK kinerja ini, tapi maka anggaran besar di bidang lembaga hukum lainnya, atau KPK berdiri independen, atau isi orang profesional, atau pilih perwakilan dan daerah orang yang jujur, serius dan mendukung pemberantasan korupsi dari KPK. Tidak bisa main mata dengan presiden atau DPR. Nah, bagaimanapun sangat miris Presiden meninggalkan jabatannya dengan segudang masalah yang masih harus dituntaskan secara hukum. Kalau kita lihat bukan sebagai tokoh bangsa atau kenangan oleh rakyat. Nah, dalam kasus ini muter-muter terus, kenapa aja nggak pernah selesai? Karena giliran maling kecil langsung tidak tegas, sehingga KPK-nya terhadap keluarga Jokowi atau memang sengaja dan kasusnya lantas mau dimana karena kebangsaan beserta aset-asetnya bangsa dibawa-bawa. Apakah hanya keluarga Jokowi yang bisa enaknya saja melakukan apapun di negara Indonesianya? Nah, tentunya berarti KPK berarti bukan suara. Kalau yang suap dan gak punya jabatan berarti tahun 2030 nanti KPK bukan suara. Masalah mafia MBG, gubernur, Kalimantan, menteri, DPR, dan semuanya. Kita lihat kami sebagai rakyat kecil semua mendukung pemberontakan korupsi yang nyatanya Jokowi harus secepatnya ditangkap karena dan rampas semua harta hasil nyolong duit rakyat Indonesia. Nah, orang-orang jelas suruhan begini cara orang disekolahkan, orang tua ada pintar-pintar harus juga jakol pintar di adu domba lah. Bagaimana kita lihat sebaiknya KPK ini diangkat oleh Jokowi segera ganti, karena Indonesia masih jutaan orang hebat, pemberani, jujur. Nah, dari dulu kalau kita lihat sih masalah ijazah orang Jokowi ini nggak kelar-kelar. Gimana kerja penegak hukum Indonesia ini tidak berjalan. Nah, BPK juga takut sama Jokowi karena Pak Presiden dengan Pak Jokowi kebal hukum, kemana KPK-nya. Nah, di era sebagai adamnya semenjak Jokowi rakyat ngotot gara-gara ada hak bayaran. Nah, itulah sangat betul. Sudahlah jadi yang namanya Jokowi tidak berakal, sentuhan baru bubarkan dulu, kenapa ganti baru kerja yang dengan baik. Nah, tentunya Jokowi ini sangat lolos dan korupsinya kita lihat salam presiden ini ciptaan berkuasa negara ini. Nah, tidak akan memeriksa keluarga Jokowi kepada Jokowi dan Prabowo anak didiknya Jokowi. Nah, bagaimanapun selama presiden diam tidak bertindak, ya jangan berharap kasus ini yang bisa diurus Presiden Prabowo itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Nah, tentunya gak nyangka Jokowi ini juga polos gitu, tapi polusnya lah pikirkan kita lihat sih hampir semua pejabat katakan membela negara, buktinya membela organisasi orang jasa palsu saja, raja bohong, raja pencuri lindungi semuanya pejabat keadilan. Jangan berharap selama Jokowi semua masih aktif, itu sudah jelas pasti. Nah, seharusnya bagaimana rakyat bersatu lawan kebohongan dan kedoliman Jokowi, dan ayo koruptor Jokowi dan keluarganya diusut tuntas kekayaan Jokowi. Ayo usut masa 10 tahun penjabat kekayaan hampir selangit bisa dibayar tremolo. Nah, oke teman-teman, sekian cuplikan video dari saya. Salam NKRI.